Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ini depan saya ini ada motor VGR New Kang Bro. VGR New ini mesinnya sama dengan Jupiter Z Burhan ya. Mesin paling bisa dibilang 4 taknya Yamaha yang paling banyak peminatnya dan juga jarang gagal ya. Mesin ini pokoknya terkenal tangguh lah. Mungkin kalau Kang Bro lihat di gas track ya, atau trail yang bebek itu kebanyakan 4 taknya pasti Jupiter Z sama seri Revo Absolute Pak, atau Honda Blade yang paling bisa dibilang paling tangguh lah ya. Nah motor ini tuh begini Kang Bro, businya sering mati, katanya tuh nggak ngasep gitu lah. Nggak ngasep atau ngasep tipis-tipis, ya nggak tahu, bilangnya nggak ngasep gitu. Ya setelah saya cek di knalpotnya situ, itu memang nggak terlalu basah. Cuman nggak tahu kita kalau kendala awal ya, biasanya gejala awal motor ngasep itu kan masih tipis-tipis ya, atau ketika mesin panas itu terjadi kayak mulai ngasep lah. Kalau mesin dingin nggak, biasanya kayak gitu, itu gejala awal. Nah biasanya selain di knalpot basah, biasanya di packing kayak gini itu juga mengalami rembesan-rembesan kayak gini. Yang tadinya nggak rembes itu menjadi banyak rembesan-rembesan ya, karena itu tadi motor yang ngasep itu kan kompresinya bocor ya, itu bisa mengakibatkan oli cepat hitam ya kan, karena ledakan yang harusnya terjadi di sidel ya, terus asapnya keluar semua lewat knalpot. Nah, karena terjadi kebocoran misalkan di silinder atau di ringnya, otomatis sebagian ledakan itu asapnya itu enggak keluar semua, tapi pas waktu kompresi meledak itu asapnya lewat celah samping kanan kiri piston, jadi asapnya masuk ke bagian mesin ya, termasuk ke kemana-mana ya. Namanya pembakaran kan continuous ya, terus-terusan, jadi di dalam itu banyak. Kalau Kang Bro penasaran misal motornya ngasepnya itu kategori parah atau enggak, ketika mesin dinyalakan coba digeber-geber gas, buka tutupnya, kalau banyak asap keluar berarti sudah bocor di area silinder atau ring piston kayak gitu. Itu biasanya ciri-ciri saya kayak gitu. Kalau di sini kita buka nggak keluar asap tapi motor ngasep tipis-tipis, itu biasanya gejala di bagian kayak seal clamp yang bocor dan lain-lain ya. Selain di knalpot, di bagian kayak gini itu biasanya terjadi rembes. Terus saya mau mengecek ini, memang motor ini ngasep ya, karena katanya sih businya kan sering mati gitu, ngasep atau karena bahan bakar yang boros ya, karena ini karburatornya juga sepertinya baru, belum lama diganti ya. Nah, kita ngeceknya kayak gini. Kalau kayak gini nggak bisa dibawa Kang Bro. Kalau kita gas geber gitu ya, keluar asap di sini, entah itu asapnya nggak terlalu tebal, itu sudah tanda-tanda ngasep ya, ngasep putih ya. Karena nanti ketika dipasangin knalpot, asap itu akan ngumpul di area filter knalpot sini. Jadi keluarnya makin banyak karena dia ditampung dulu di knalpot. Oke, saya akan coba nyalakan. Wih, starternya ngelos ya. Nah, lihat ya, sekali saya gas hentakan pertama, buer, langsung asapnya putih ya. Nah kalau kayak gini kan enggak ya. Tapi tadi pas dinyalakan pertama, buer, langsung keluar putih ya kan. Itu sudah ciri-ciri ngasep Kang Bro. Karena biasanya ketika kita buka knalpotnya itu asapnya nggak kayak ketika dipasang knalpot. Hanya di RPM tinggi aja asapnya akan keluar ya. Wes kayak gitu aja. Saya akan buka karena requestan dari yang punya motor. Kalau memang motor yang ngasep putih Mas, ganti aja buringnya. Oke, saya akan lakukan penggantian buring. Saya akan mungkin sedikit persingkat videonya ya, durasinya.
Kang Bro udah saya lepas semua ya bagian buringnya. Ini memang ada terjadi luka di bagian ini. Nah ini ya, di bagian bawah sini ada goresan ya. Goresannya itu enggak terlalu dalam tapi lumayan lebar. Ada bekas gesekan antara piston dengan ini ya. Kalau kita raba seperti ini tuh enggak terjadi goresan yang terlalu dalam, masih terasa kayak mulus. Terus di bagian atas ya, ini kan di bagian bawah ya, di bagian atasnya juga terjadi goresan. Nah kalau yang bagian atas ini terasa kasar. Nah, mungkin ini hanya asumsi saya saja ya, prediksi aja. Jadi mungkin yang kalau kita lihat di sini kan, gesekannya kan yang bergores itu kan sampai di sini ke sini, ini kan terjadi polos ya, enggak ada terjadi goresan, enggak terlalu parah lah ya goresannya. Tapi yang dari tengah ke bagian bawah itu lumayan dalam goresannya. Nah ini, jadi menurut saya ini mungkin ya, ini motor ini tuh goresannya kenapa ngasepnya itu ketika digas tinggi, itu saya rasa itu karena yang parah itu di bagian atas. Makanya kalau RPM bawah dia nggak terlalu ngasep, jadi ketika RPM tinggi itu ngasep. Kalau saya lihat seperti buringnya ini masih original, pistonnya nggak tahu persis berapa, kayaknya sih masih 0, tapi masih ya di sini masih ada tulisannya Yamaha, di pojoknya sini ada FIM nya. Oke. Dan di pistonnya ini, nah lihat bekas luka goresannya ya. Terus di bagian sini juga lumayan goresannya. Tapi karena yang punya motor kan mintanya langsung diganti aja. Jadi saya nggak peduli ini overset berapa nggak peduli. Intinya motor ini sepertinya masih standar. Bahkan kalaupun nggak standar, pemasangan sebelumnya itu termasuk orangnya itu teliti atau detail ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini masih ada karetnya. Biasanya teman-teman itu kebanyakan itu nggak dipasang, bahkan di packing ya, top set ataupun full set itu terkadang itu masih ada nyisa o-ring seperti ini yang nggak dipasang. Ini harusnya dipasang Kang Bro, untuk menghindari terjadinya kebocoran. Kalau Jupiter Z itu memang ada, punya saya juga dulu masih ada kayak gini. Terus ya cuman itu aja, karena mesinnya tadi kan halus. Saya rasa sih untuk klepnya itu nggak ada masalah di bosnya, karena mesinnya kan halus tadi ya. Tapi nanti apabila terjadi keausan ya tetap kita ganti. Kalau dilihat dari klepnya ini, in sama X masih tebal semua ya, kayaknya nggak ada masalah di klep, cuman di batang klep atau di bos klep kita nggak tahu. Yang jelas untuk di bagian seal klep tetap kita ganti. Nah ini untuk motor ini sama kayak Mio generasi lama, ini hanya bantalan Kang Bro, jadi ini bisa geser. Jadi perhatikan baik-baik antara coakan yang di bantalan ini dengan coakan di noken as itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti bisa apa ya, topnya geser-geser, terus nggak gimana ya, nggak top, sering hilang kompresi gitulah ya. Nah, oke. Gitu aja dulu, nanti saya akan lanjut. Kayaknya untuk packingnya nggak saya ganti Kang Bro ini. Kalau saya lihat di packing ini masih bagus. Terus yang di sini itu nggak ada terjadi retak atau apa, masih normal semua. Packingnya bagus, masih originalnya memang packingnya. Licin masih bagus ya. Packingnya masih original. Bahkan lihat di sini ya, bekasnya ini masih sangat-sangat mulus, nggak ada bekas packing nempel atau apa, nggak ada. Oke. Jadi nanti kita masih gunakan packing yang lama, cuma nanti kita lem aja di sini, di area blok silinder yang baru kita lem. Terus ini juga kita bersihkan, nanti kita lem. Lumayan bisa menghemat pengeluaran ya. Terus palingan ini untuk packing sini ataupun sini kita ganti nanti. Ini o-ringnya, ini o-ringnya murah aja kok, 5.000 dapat 2. Ini kita ganti biar nggak rembes kayak gini. Nah untuk bagian sini nanti pemasangan ringnya harus sesuai kayak ini kan ring tembaga. Kalau di Jupiter ini kebetulan tuh tembaga semua. Ini kan ada ring tembaga, ini tembaga, ini di bagian atas.
Kalau misal ring tembaganya itu cuma satu di bagian kanan bawah ya, karena di sini jalur oli, jadi ringnya harus tembaga, nggak boleh ring yang biasa. Coba kita lihat ring lainnya ya, yang kita lepas barusan. Mana ya? Nggak ada ringnya nih bro. Kemana dia? Oh nah ya, lihat ini. Nah ini ringnya tembaga. Jadi keempat-empatnya untuk jenis ini itu sudah tembaga semua. Kalau yang generasi sekarang kayak Vega ZR atau apa, sepertinya cuma satu di bagian kanan bawah aja, sama kayak motor Karisma itu cuma satu. Beruntung sekali untuk Jupiter Z1 dapat empat-empatnya. Jadi kalau misal salah keliru tuh nggak ada masalah berarti ya. Tapi kalau yang tembaganya itu ringnya cuma satu, misal kita salah di sini atau di sini atau di sini, bukan di posisi yang tepat, nanti akan terjadi rembesan-rembesan oli di area sini. Terus gitu aja. Saya akan ambil silindernya, karena yang punya motor juga mintanya, kemarin sudah tanya-tanya sih harga yang ori berapa, yang biasa berapa. Karena untuk Jupiter Z ini kan lumayan mahal Kang Bro ya, jadi suruh ganti yang biasa aja, ke NPP aja. Nanti kita ganti yang NPP. Nah oke Kang Bro, kita lanjut di motor Vega ini. Ini tutupnya sudah saya lepas, saya mau ganti seal clampnya ya. Nah ini kita sebelumnya saya mau cek di bagian clampnya itu terjadi kebocoran atau enggak. Kalau enggak terjadi bocor ya enggak usah di sekir ya, kalau bocor ya kita sekir. Oke, untuk clamp X terpantau aman Sulaiman, anak Pak Usman. Oke, terus innya kita cek juga, innya juga aman ya Kang Bro. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain untuk bagian ini, maksudnya ya tetap kita buka sih, cuman untuk penggantian seal clamp aja, nggak usah di skir gitu aja. Tapi misal udah kita buka ya, terjadi misalkan keropos di bagian settingan clamp atau di payung clampnya, ya kita skir nggak masalah, itu malah lebih bagus. Oke, terus kita cabut dulu untuk pennya. Untuk jenis-jenis Yamaha kayak gini, Jupiter, Vega itu kita nggak bisa nyabut kayak Honda, begitu kita pasang baut tarik nggak bisa. Rata-rata pennya itu presisi, jadi lengket harus di tracker dulu ya Kang Bro. Oke Kang Bro, jadi gini cara saya mencabut si ininya, pennya ini kan. Kalau kita gini, ini pennya kan ada dratnya ya, kalau kita puter gini ya, terus kita cabut gini kan nggak bisa Kang Bro, keras. Kalau saya kebetulan ada tracker punyanya Yamaha kayak gini, kita bisa pakai tracker Yamaha, tapi di sini harus ada murnya kayak gini ya, harus ada murnya. Nah, ini nanti murnya untuk berfungsi untuk ngangkat, di murnya dikencengin, ini kan keangkat naik gitu ya, caranya seperti itu. Kalau nggak punya, misal nggak punya tracker Yamaha, punyanya apa aja bisa Kang Bro, nggak masalah. Yang penting dia itu bisa melintang di atas sini, dia bisa melintang. Misal Kang Bro punyanya kampas bekas ya, itu bisa juga. Misal nggak punya tracker kayak itu ya, kayak punyanya Yamaha barusan, itu bisa menggunakan kampas bekas. Ini contoh, misal ini kampas bekasnya, kampas belakang punya FU ya. Nah, biasa kampas kan itu kan ada kayak lubang-lubangnya itu. Nah, lubangnya itu kita tembusin sekalian. Nah, tembusin kayak gini, kita pukul enggak apa. Nah, terus ini kita manfaatkan Kang Bro untuk narik si pennya. Ini bisa juga. Misal nggak punya tracker Yamaha kayak tadi ya, tapi pengen bongkar di bagian hit, misalkan ngolter aja kan, nggak usah buka-buka di bagian magnet ya. Jadi kita bisa memanfaatkan cara seperti ini Kang Bro. Nggak perlu kita harus punya tracker kayak gitu, nggak. Yang penting punya baut yang agak panjang plus murnya kayak gini, ada murnya, terus kita tracker gini. Nah, kita kencengin dulu bautnya. Nah, kalau udah kenceng, terus kita kencengin di bagian murnya. Nanti murnya kita kencengin biar murnya turun. Ini kan posisinya kayak gini ya, posisinya seperti ini. Nah, biar murnya lebih turun.
Contoh ya, ini ya. Nah, ini kan saya turunkan kayak gini. Nah, ketika si murnya ini turun kayak gini kan, karena sifatnya kan yang di bagian bawah kan nggak paten ya, di bagian pennya. Jadi ketika saya kencengin gini, pennya akan pelan-pelan keangkat ke atas. Nah, ini lumayan keras Kang Bro, lumayan seret. Jadi kalau kita cabut secara langsung sudah nyata fix nggak bisa. Kalau misal ada motor Yamaha yang kayak gini, yang seri-seri dulu ya, kayak Jupiter ini, Vega ya. Kalau yang sekarang sepertinya nggak perlu kayak gini. Nah, kalau ya ada Yamaha yang dulu, kok dia dimasukin baut, dicabut langsung keluar, itu berarti pen temlarnya atau di bagian hitnya itu sudah longgar. Kalau dicabut keluar kayak gitu, secara otomatis tanpa kita tracker seperti ini, itu biasanya akan menimbulkan suara-suara yang kurang nyaman. Misal kalau motornya kita nyalain itu kayak ada suara seperti ya, suara kayak kemericik kamrat, suara yang kasar gitulah ya. Oke, saya akan tracker ini dulu. Ini saya sebagai contoh aja, saya akan contohin satu aja yang sebelah, nggak usah saya contohin. Ini contohin betapa efektifnya cara seperti ini. Kalau nggak punya kampas bisa pakai kunci Inggris lah, kunci ring atau kunci pas apalah. Misal pakai kunci ring kayak gini juga nggak masalah. Yang penting dia itu bisa melintang, bisa menahan, nggak masuk ke dalam. Ya, kayak gitu. Intinya dia itu plat ini berfungsi untuk menahan mur ini biar nggak, ketika kita kencengin nggak turun ke dasar ya. Jadi saat kita kencengin kayak gini, justru si pennya yang akan keangkat. Nah, kayak gini ya. Ini hasilnya. Kalau udah kayak gini baru kita bisa cabut pennya, temlarnya. Itu pun untuk pencabutan ini nggak bisa langsung kita tarik ke depan, nggak akan bisa Kang Bu. Harus caranya kayak gini. Cara nyabutnya ya. Tak bikin terang. Wah, terlalu terang. Nah, caranya itu harus seperti ini. Kita dorong dulu masuk, diputer dikit ininya. Ya gimana ya, biar kelihatan gambarnya sih. Diputer dikit temlarnya gini ya. Diputer, nah kayak gini. Posisinya agak miring. Nah, kalau miring kayak gini baru kita bisa tarik. Kalau posisi kayak tadi nggak akan bisa, masukinnya juga nggak akan bisa, masukin secara lurus kayak gini nggak akan bisa, tapi agak dimiringkan ya, masuknya miring kayak gini, miring. Setelah masuk kita puter di dalam, baru kita tarik kayak gini. Nah, ini baru nyangkut, dijilat, diputer, dicelupin. Apa gue dijilat, diputer, celupin ya, ngono ki ya. Kayak gini ya cara pencabutan temlar buat teman-teman yang mau nyabut temlar untuk bongkar bagian hitnya Jupiter ya, kayak gini triknya. Oke, nah untuk melakukan pembongkaran bagian klep ini Kang Bro, bisa diganjal pakai tutupnya, ini bisa diganjal di bagian sini. Intinya ketika kita mendorong si per ini ya, usahakan klepnya itu jangan ikut kedorong masuk ya. Yang dikhawatirkan misal ya, ini ganjalannya nggak rapat ya kan, nggak presisi, bisa nutup secara rapat. Terus ketika kita dorong, klepnya ikut kedorong. Nah, akhirnya klep ini benturan dengan ini, bisa terjadi bengkok dan bocor. Jadi usahakan bener-bener rapat ya. Jadi harus mepet lah ya. Ini harus mepet ke ini. Misal nggak terlalu mepet, Anda ragu ya, mepet apa enggak, Anda bisa melakukan pengganjalan seperti ini. Nah, misal diganjal kayak gini, ganjal kayak gini, atau dikasih gulungan di atasnya sini gini, supaya posisinya lebih tinggi dan bisa maksimal untuk pengganjalan. Nah, kalau udah kayak gini, ini saya contohin menggunakan kunci T aja ya prakteknya, karena cara ini menurut mekanik itu paling simple, mudah, dan tanpa alat khusus. Terus kita dorong, bisa dorong secara tangan ini ya, kita tekan gini, manual kita tekan pelan-pelan, bisa kita hentakkan bisa, ataupun kita tahan gini terus kita pukul pakai balut
dengan hentakan juga bisa. Oke, biasanya kalau kita dorong secara manual kayak gini agak susah, jadi lebih enak dikasih hentakan. Jadi tangan ini menahan ya, menahan seperti ini supaya nanti penguncinya, jadi posisi ini kunci T ini jangan sampai ketika kita kasih hentakan jangan sampai meleset ke sana atau ke sini. Yang dikhawatirkan kalau meleset ke sini pengancing atau kuku macannya itu bisa lompat dan hilang. Diusahakan ini tetap di posisi seperti ini saat kita melakukan hentakan kayak gini misalnya. Nah, ini kan belum mau lepas ya. Misal Anda kesusahan kayak gini atau tangan Anda sakit, lebih simpel lagi pakai palu. Jadi dipukul pakai palu atau apa kayak gini. Misal ya, dipukul pakai palu. Nah, ini pasti lepas. Nah, cuman biasanya palu itu memberikan hentakan, akhirnya ini kan meleset. Akhirnya ya kayak gini, lompat berhamburan. Nah, ini untungnya nggak kemana-mana. Untuk pengancingnya, pernya itu masih nggak bertebaran kemana-mana. Oke, cek klep nggak goyang, cek suara, nah masih rapat ya, berarti masih bagus. Nah, saat pembongkaran di bagian sebelahnya itu jangan ini dicabut, jangan dicabut terus diganjel. Nah, nanti bisa melukai si ini temennya yang sebelah yang kita cabut. Jadi walaupun yang sini udah kita cabut pengancingnya, klep tetap diposisikan seperti ini, jangan diambil dulu. Nanti kalau diambil dulu, nah, saat diganjel, ganjelannya bisa melukai settingan klep yang sebelah sini. Oke ya, ini sebenarnya trik nggak istimewa sih, cuman bagi pemula ini sangat super istimewa, super penting. Nah, ini saya contohin kayak gini, saya kasih tekanan hentakan. Ini posisi saya kurang nyaman karena adanya kamera ya. Nah, ini mau turun cuman nggak melepas ya kan, pengancingnya nggak melepas karena biasanya olinya akan lengket, makanya kita biasa kasih hentakan kayak gini di kunci T-nya. Nah, biar dia lepas. Nah, ini kalau saya hentakin pakai kunci T, pengancingnya nggak bertaburan terlalu jauh, paling di sekitaran bawahnya saja. Nah, oke. Kita cek juga yang in. Nah, masih bagus ya untuk klepnya. Dan tadi sudah kita coba cek bahwa kedua klep ini enggak terjadi kebocoran. Jadi kita langsung ganti sealnya aja. Jadi kita cabut seal, terus kita pasang kembali seal yang baru. Udah, kita rakit kembali. Kayak gitu aja. Tujuan dari awal saya membongkar ini hanya untuk penggantian seal. Gue enek mas, burung blonjo aku kok. Nah, ini kayak gini. Burung blonjo aku mas. Oh iya, besok minggu loh, lali aku. Nah, kita cabut kedua klep kayak gini, langsung kita catok pakai tang gini aja. Ini sealnya. Mungkin untuk jenis Jupiter ini agak keras saat kita cabut karena di bagian seal klepnya ini ada besinya. Kalau kayak jenis Honda, Suzuki biasanya kan nggak ada. Ini di bagian luarnya, kulitnya ini ada besinya. Oke, kayak gini kita cabut. Nah, yang sebelah ini udah pernah diganti yang karet doang, nggak ada besinya. Udah, kita bersihkan aja, terus kita ganti sealnya. Gitu aja caranya. Nanti pemasangannya saya akan berikan contoh sedikit lah ya. Untuk pemasangan klepnya kembali, kita pasang menggunakan kunci T dan menggunakan karet. Oke Kang Bro, ini sealnya ya, seal klepnya. Di penggantian seal klep gini aja, biasa gini. Bisa klepnya dipasang, bisa nggak usah dipasang kayak gini pun bisa, dimasukkan gini aja, terus kita tekan maksimal, yang penting rata kita tekan. Nah, gini
Nah, kalau bunyi klek langsung gitu rata, itu sudah aman. Yang penting jangan miring. Kalau miring nanti tetap ngobos. Ya, caranya kayak gitu aja. Sorry ya kalau mesinnya kelihatan kotor. Ini kan paling banyak yang komen kayak gitu. Mas, mesinnya kok kotor sekali kayak gitu. Kondisi di sini seperti ini, Kang Bro. Jalanannya memang banyak yang tanah. Kalau mesin kotor, kita mau bersihkan luarnya, kayak kalau kita garap special engine misal ya, kita bersihkan sampai mengkilat semua. Yo seminggu cuman bersihin mesin aja, nggak garap-garap. Jadi kita bersihkannya itu kalau di sini ya, inti-intinya aja kayak dalam-dalam gini-gini. Yang luar ya cuman kita sikat-sikat dikit gitu aja. Nggak bisa kalau kita garap bersih maksimal, itu nggak akan bisa. Yo bisa, cuman akan memakan banyak waktu gitu. Wes yo, jadi ini nanti saya akan bersihkan lagi. Nah, kayak gini-gini yang kotor-kotor kita bersihkan, kita kuas kayak gitu aja. Kayak gitu, cuman caranya untuk penggantian seal clamp. Nanti pemasangannya ya, saya videokan juga pemasangannya. Oke, ini saya akan lakukan pemasangan klep. Ya, masih kotor kayak gini. Nanti akan saya bersihkan ulang ya, Kang Bro. Nah, kayak gini. Oke. Ini ya. Kayak gini. Nah, saya contohin satu aja ya. Ini nanti sebelum dipasang per dan lain-lain itu kita cek dulu, Kang Bro. Pastikan cek gini. Gerak enggak? Nah, kalau dia masih gerak naik turun, jangan dulu dipasang. Pastikan enggak bergerak, misal kayak gini ya. Gerak ini. Nah, kalau ini enggak gerak naik turun, ya, misal udah enggak gerak naik turun, berarti udah aman ya. Nah, kalau udah enggak naik turun kayak gini, bisa pasang klep dan retainernya. Untuk klep itu kalau yang saya pelajari itu yang bagian rapet di bagian bawah, yang renggang di bagian atas. Berbeda-beda ya, untuk teman-teman terserah masangnya, ilmunya beda-beda ya, pengetahuannya beda-beda, nggak usah diperdebatkan masalah soal itu. Nah, oke, kalau sudah seperti ini baru kita pasang karetnya, baru kunci T-nya kayak gini. Karet kayak gini, lembaran bisa, atau karet yang panjang langsung diikat di sini, lebih praktis, nggak usah megangin. Kalau saya pakai gini aja. Nah, posisikan rata ya, per klepnya bener-bener rata, berdiri ya, berdiri, biar si pennya nanti masuknya lurus. Batang klepnya masuknya. Terus kita tekan semaksimal mungkin. Nah, ini menekannya saya nggak maksimal, nggak bisa turun maksimal, akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa terkunci. Oke ya, kita ulangin lagi. gagal maning. Oke, udah kekunci ya. Nah, setelah itu kita cek, nanti kita pukul-pukul kayak gini loh. Nah, ini untuk memastikan kalau pengancingnya udah terpasang dengan baik. Nah, kayak gitu ya. Untuk yang sebelah sini juga, ketika kita melakukan pengganjalan ya sama. Yang penting nggak gerak, kita lakukan pengancingan, penguncian ya. Kalau dia gerak naik turun jangan. Nanti ketika takutnya ditekan, batang klepnya turun malah bengkok.
Nah, kalau udah bengkok wes mbok sekir kayak apa ya nggak akan bisa rapet, tetap terjadi bocor terus kayak gitu. Guys ya, untuk yang satunya nggak usah saya videokan karena metode caranya juga sama. Guys, setelah semuanya terpasang kayak gini, jangan lupa cek lagi Kang Bro, bocor apa enggaknya klepnya. Nah, ini masih aman ya, jangan lupa dicek lagi. Kalau bocor yo kita sekir lagi. Nah, ini aman juga guys ya, aman. Oke, terus kita lanjut pemasangan di bagian apa tadi, temlarnya, sorry ya. Masangnya seperti yang saya bilang tadi, masukinnya itu miring gini, baru kita putar. Setelah masuk kita putar kayak gini. Nah, sama yang sebelah juga posisinya miring, baru kita putar, masukkan dalam, putar. Nah, kayak gini, baru kita pasang pen. Nah, untuk pemasangan pen motor ini harus hati-hati sekali Kang Bro. Nah, jadi masukkannya gini. Nah, itu kan ada lubangnya. Pastikan ini kan kita posisikan ya, ini kita posisikan lurus, harus lurus dulu, bener-bener lurus. Nah, kalau udah lurus kita tahan di bagian temlarnya, kita tahan, jangan sampai gerak-gerak geser. Yang dikhawatirkan sering terjadi dari teman-teman yang masih baru-baru belajar ya, ketika melakukan trik seperti ini itu nggak dipastikan, dikira kayak motor Supra atau apa, ketika kita masukkan pennya nggak lurus bisa kita geser. Nah, nanti yang dikhawatirkan ketika kita pasang pennya ini, misal nggak lurus ya, kalau nggak lurus masuknya nggak bisa tembus, nanti kan kita ngeluarkan lagi, reker lagi, makan waktu kayak gitu ya. Jadi pastikan bener-bener lurus ya. Kalau udah bener-bener lurus, baru kita pukul gini pelan-pelan. Nah, udah tok-tok ya, udah mentok berarti ya. Nah, kayak gini berarti udah aman ya. Ya, kayak gitu. Jangan asal kita masukkan nanti ngukur lurusnya itu belakangan. Nggak bisa Kang, susah. Jadi diperhatikan bener-bener ininya, lubangnya. Kalau udah lurus kita tahan ya, jangan sembarang masukkan. Nanti kalau meleset, misal pas saya mukul kayak gini kan, ini geser, cet, meleset ya kan. Nah, itu akan menjadi repot lagi, karena yang sudah meleset itu susah untuk diluruskan. Untuk motor ini ya, beda dengan motor yang lain. Ya segitu aja. Kalau untuk penyetelan klep bisa di sana, bisa disetel langsung di sini juga bisa. Yang penting posisinya ini sudah top, terus kita setel di sini, ini ditopin, langsung kita setel di sini juga bisa. Saya juga sering menyetel kayak gini di posisi seperti ini, metode seperti ini juga sering. Tapi biasanya untuk setelannya, misalkan untuk Jupiter ini ya, contoh ya, standar in 0,05 x 0,08. Jadi kalau saat nyetel kayak gini kita rapetin dikit, misalkan 0,03 atau 0,04, dan di sini 0,06 kayak gitu, karena nanti akan berubah ketika udah kena oli ya. Ketika oli udah masuk sirkulasinya, nanti akan setelannya biasanya agak merenggang sedikit kayak gitu. Wes, untuk setelan klep nggak usah saya videokan. Nah, untuk motor ini kali ini fokusnya di area-area sini aja. Untuk pemasangan ring, piston dan lain-lain mungkin nggak saya videokan terlalu secara mendetil ya. Oke, kita langsung rakit pistonnya. Ini piston sama ini pistonnya sudah buringnya sudah saya siapkan. Nanti saya tinggal rakit pistonnya belum saya ambil. Jadi saya rakit pistonnya, terus kita pasang di motornya. Kita masih menggunakan packing yang lama ya Kang Bro, packing yang lama. Hanya saja yang di sini ditutup ini nanti kita cungkil, kita ganti yang baru. Untuk yang ditutupnya ini aja. Oke Kang Bro, ini udah next ya. Pistonnya udah saya pasang.
Bushingnya atas bawah kepasang semua ya. Terus ini udah saya lem ya, saya kasih lem karena kita menggunakan packing yang lama. Saya kasih lem dan karetnya jangan lupa. Walaupun tanpa karet nggak ada efek yang ditimbulkan untuk motor ini, tapi usahakan tetap standar kalau bisa ya. Terus kita pasang. Kita pasang kualik. Ini blok NPP. Kelihatan bloknya itu warnanya terang, nggak bisa hitam kayak originalnya ya. Yes, langsung saya pasang aja ya. Masangnya itu jangan didorong masuk lurus, digoyang kanan kiri biar bisa masuk bagus, ringnya nggak kecepit. Nah, kayak gini kan, digoyang-goyang. Jadi jangan didorong paksa lurus, walaupun Anda tekan ringnya, ditekan ringnya dimasukkan. Kalau lurus itu biasanya kurang bagus, tetap bagus didorong-dorong. Biasanya dampaknya di ring oli paling belakang. Kalau kita dorong lurus biasanya dia, ring oli itu kan tipis, biasa dia nekuk gini. Kalau kita goyang-goyang gini, ringnya itu dari kanan ke kiri itu masuknya itu bagus. Oke Kang Bro, ini packingnya udah saya kasih lem ya. Ini pas packing yang lama ya, saya kasih lem. Nah, buat yang pengguna lem tribon, ketika ngolesin lem jangan lama-lama ya, langsung segera dipasang. Nanti kalau sudah agak kering, daya rekatnya itu nggak bagus. Ini astagfirullah, double. Tiba. Ini silinder headnya saya kasih lem juga dikit-dikit. Alhamdulillah di sini masih ada bushingnya. Ya walaupun kelihatan motor ini sudah pernah dibuka, tapi mungkin yang bengkel sebelumnya yang buka itu kerjanya bagus. Jadi kayak bos-bos semuanya itu terpasang dengan baik. Nggak ada yang ketinggalan. Biasanya kalau masih terpasang bagus, itu motor itu ketika diperbaiki itu agak awet lah ya. Dan jangan lupa ketika masang seperti ini, posisikan pistonnya di posisi top sekalian, gak usah nunggu nanti kalau bisa ya. Biasanya saya seperti itu, karena biasanya terkadang itu kalau kita udah pasang langsung kita mengikuti alur pemasangan. Nah kalau piston belum top tiba-tiba kita pasang gigi timingnya, akhirnya kan nggak top. Nanti belum saya topkan kan kayak gitu. Kalau udah posisi top kita langsung tinggal pasang gigi timing, udah selesai kan kayak gitu. Nggak usah kita nyari-nyari top lagi. Diposisikan piston top, kita tutup headnya gini, langsung pasang gigi timing aja, gitu aja enak. Pasang baut-bautnya wes ya. Terus ini ya, kayak gitu aja lah informasi dari motor ini. Kalau mau ngetopkan nggak usah heran kalau pistonnya itu nggak rata di atas, tapi agak mundur. Memang untuk rasio kompresinya termasuk lemah motor ini, tapi penggunaan piston yang sedikit besar, kompresi lemah, menjadi keunggulan mesin ini. Kenapa mesin ini itu cukup bandel? Wes, di lain kesempatan kita bahas ya. Ini untuk bagian kayak gini kita skip aja, bateraiku udah agak lemah ini Kang Bro. Nanti kita lihat hasilnya. Yo gini aja lah, yang penting udah top posisi piston, terus kita pasang gigi timing, udah kita rakit gitu aja.
bro, ini udah saya rakit ya. Kameraku kehabisan baterai, kita lanjut. Nah ini udah saya rakit semua, udah saya tutup. Yo, yes, tak pasang semua. Kita tinggal olinya udah saya isi, kita tinggal nyoba. Tapi karbu belum saya setel ya. Biasanya saya melakukan penyetelan karbu itu setelah masa rayanya habis, misal seminggu atau beberapa hari baru saya setel. Biasanya kalau kita setel agak langsam posisi, nanti dipakai 2-3 hari itu gasnya sedikit meninggi karena mungkin pistonnya itu yang tadinya agak keset udah mulai licin. Oke. Nah, kayak gini suaranya ya. Halus ya. Wah, halus sepol. Asli mesinnya. Halus. Jer jer. Duh, tak gelem urip. Nah, suaranya lembut ya. Suara Jupiter banget. Suara knalpotnya itu loh, empuk suaranya ya. Vega ini Jupiter tuh memang si aku mesinnya wes juwos. Racikannya wes pas. Wes gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya, di subscribe yang belum subscribe.